Rahayu ingkang sarwi pinanggih, rahayu sagung dumadi. Selamat berjumpa kembali adik-adikku, khususnya penggemar kanalnya Ki Mohan. Saya ucapkan selamat siang, selamat bergabung kembali. Apa kiranya siang ini yang akan bisa Ki Mohan bahas, Ki Mohan unggah? Siang ini Ki Mohan menjawab pertanyaan dari adik-adik Saka ataupun juga ada sebagian dari subscriber kanal Ki Mohan yang menginginkan Ki Mohan untuk masalah CPPD sering diunggah, sering dibuatkan videonya. Juga ada sebagian adik-adik kita Saka mungkin juga bertanya, Ki Mohan, umur jeruk itu 3 bulan dengan postur kayak di kebunnya Ki Mohan, apakah itu tidak kecentet ataupun lambat pertumbuhan? Ini siang ini sekalian Ki Mohan menjawab 2 pertanyaan. Yang satu mengenai CPPD, yang satunya lagi mungkin masih bingung dengan tekniknya Ki Mohan, karena jeruk Ki Mohan umur 3 bulan masih seperti kayak ini. Ini umur 3 bulan. Sedangkan ini benih aja sudah segini. Ya. Coba tak jajarno Mas Kudi disot. Ketinggian benih ini sama ketinggian jeruk yang sudah ditanam 3 bulan ini bedanya ini. Ya. Wong benih saja menjulang hampir 1 meter. Nah, ini kok masih segini gitu ya. Ini yang saya dahulukan menjawab CPPD. Adik-adikku, pecinta kanal Ki Mohan, tentunya di video-video yang sudah terdahulu diunggah sama Mas Kurdi itu sudah ada mengenai CPPD. Manakala waktu itu CPPD itu hanya Ki Mohan topoking saja dan dioleskan sabun mandi. Ternyata bisa sembuh. Dan ada itu videonya. Terus kelanjutannya setelah juga sembuh, akhirnya pertumbuhannya lambat Mas Kurdi. Adik-adikku ya, pertumbuhannya itu lambat. Jadi Mas Kurdi waktu itu waduh nggak telaten. Lihat perkembangan yang lambat nggak telaten Mas Kurdi. Dicabutlah sama Mas Kurdi dan diganti benih baru. Makanya juga waktu itu ada yang tanya, Ki, bagaimana kelanjutan CPPD? Oke, kalaupun ketemu kayak itu, cabut saja. Buang seakar-akarnya, ganti benih baru. Karena untuk mengembalikan seperti pertumbuhan normal itu sulit. Ya. Nah, itu. Nah, terus hubungannya dengan pertanyaan saya, Ki, yang CPPD saat ini gimana? Nah, ini kembali lagi. Tolong dipelajari. Ki Mohan awal tanam di kebun yang ini. Kebun titik yang kedua ini. Bagaimana Ki Mohan membuat drainasenya? Gimana Ki Mohan membuat lubang tanamnya? Apa saja yang dicampur di situ sebelum benih ini ditancapkan? Ada apa Mas Kurdi? Arang abu. Arang abu. Ada lagi apa? Yang di bawah pohon bambu, tanah tanah humus. Tanah humus. Itu yang dipergunakan Ki Mohan. Karena CPPD itu dia itu virus. Virus itu bisa melalui akar jeruk, bisa melalui akar jeruk kayak begini Mas Kurdi. Ya, lewatnya virus itu bisa lewat batang, juga bisa lewat daun. Ya, saya ulang, virus CPPD itu bisa lewat akar, bisa lewat batang dan lewat daun. Manakala
kalau kita awal tanamnya itu menggunakan arang abu dan tanah humus, itu nanti steril dari virus, gitu ya. Supaya di perkebunanmu nantinya tidak terserang CPPD, awal tanamnya tirukan Kimohan yang pakai arang abu itu ya, sama tanah humus. Ya, oke. Dan itu di video-video mulai tanam di area kebun titik yang kedua ini sudah komplit di video. Tolong disemak, dipelajari kembali ulang ya adik-adikku ya. Sukses nanti kalian. Itu aja yang CPPD. Ini saat ini Kimohan menjawab pertanyaan yang kedua. Kenapa jeruk sudah umur 3 bulan kak kayak begitu? Apa itu tidak lambat pertumbuhan Ki? Apa kira-kira jeruk itu kurang penyiraman Ki? Tidak adik-adikku. Itulah teknik tanam dan rawat sistem gunting doa itu seperti itu. Jadi awal tanam jeret kita ambil dari bidang okulasinya ini Mas Kurdi, kita ambil 1 jengkal lalu 5 jari cetat dipotong di sini. Apa artinya bibit yang sudah 1 meter ini, kalau menurut tekniknya Kimohan ini sudah nggak berlaku lagi, ini kita buang ini, supaya kita nantinya menciptakan 1 juta cabang yang dimulai dari 0. Ini tadinya juga gini, 1 jengkal 5 jari, motongnya ini kelihatan ya Mas dari situ ya, kelihatan ini ya. Iya ya, 1 jengkal 5 jari dipotong sama Kimohan di sini, jedas. Akhirnya tumbuh berapa cabang? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, tumbuh 10 cabang. Nanti ini tumbuh lagi tunas, ambil 5 jari potong lagi, begitu seterusnya sampai pada umur jeruk mau dibuahkan kira-kira antara 27 sampai 28 bulan ya. Jadi ya jelas, mudah-mudahan ini yang Kimohan jelaskan ini bisa mencerahkan kalian semuanya. Seolah-olah memang dilihat mata telanjang ya kerdil teknik gunting doa. Yang tadinya seperti ini sudah menjulur 1 jengkal 5 jari dipotong di sini, akhirnya cuma jadi ini toh, yang ini dibuang, gitu loh ya. Kalau menurutkan tekniknya Kimohan begitu. Beda lagi kalau kamu nanti mau nirukan teknik yang bending, kalau ketemu benih kayak ini malah sudah seneng, seruet, nanti ambil ketinggian 80 sampai 90 cm, baru nanti tumbuh cabang lalu kita bending. Dengan teknik Kimohan enggak gitu. Tekniknya pruning, sistem gunting doa yang Kimohan ciptakan, yang Kimohan buktikan, yang Kimohan praktekkan, dan saat ini di kebun titik yang ke-1 buahnya luar biasa. Tanpa penyangga, tanpa ribet, irit pestisida, gitu. Akses keluar masuk kebun sangat nyaman sekali karena tidak sebegitu ruwetnya. Ada topangan, tonjokan jeruk nggak ada di kebun Kimohan. Ya, adik-adikku ya, mudah-mudahan ini bisa menjawab kedua adik-adikku yang ganteng-ganteng ini yang bertanya. Yang satu minta direview tentang CPPD. CPPD saya ulang, dari 0 tanam itu persiapkan sebelum CPPD menyerang. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua, jeruk 3 bulan kok masih segitu, apa itu tidak kerdil? Tidak, ini malah yang bagus, postur seperti ini malah bagus ini. Yakin ini ke 28 bulan nantinya ini kanopinya akan seperti di kebun Kimohan titik ke-1. Buahnya juga begitu, tidak akan bergerombol di pucuknya. Kalau bending itu nanti buahnya di pucuknya begini loh, mentiung begini, kan nggak disangga ya patah. Kalau dibiarkan begini jadi melancur. Pestisida juga sulit untuk menggapai ini.
apalagi kita punyanya spray masih spray gendong, bukan diesel. Ya. Ini yang saya utamakan adik-adikku yang pemula ini, yang masih minim, masih nol biaya gitu loh. Nah, makanya juga nanti kelanjutannya juga ada Kimohan merakit-rakit meramu-ramu, ramuan untuk menghilangkan penyakit di jeruk, untuk mengamankan bonggol jeruk, semuanya sudah ada di video, kamu pelajari. Bagi adik-adikku yang masih minim modal, yang sudah punya modal lain lagi cerita. Sudah kamu beli di obat di pasaran, pestisida itu 1000 macam pestisida, tapi satu pesen Kimohan, pestisida harus kamu baca betul-betul penggunaannya, ukuran dosisnya. Karena kalau menurut Kimohan semua pestisida itu baik dan semua pestisida itu buruk. Ya, makanya kita harus bijaksana menggunakannya itu. Kalau satu produk kita gunakan terus-menerus akhirnya reses. Reses itu apa Ki? Reses itu penyakitnya kebal. Ibarat orang sakit gigi dikasih obat 1 butir sudah sembuh, kalau kebal orang itu sering konsumsi misalkan alkohol kayak itu nanti akan kebal. Untuk menyembuhkan sakit gigi butuh 2 obat penyembuh, 1 enggak mempan, itu namanya resis. Bisa juga di jeruk juga begitu, sama. Makanya minimal kalau gunakan obat-obatan di toko minimal kita punya 3 jenis pestisida, entah sembarangan pestisida. Yang penting untuk minggu ini gunakan yang A, untuk semprian keduanya gunakan yang B, semprian berikutnya gunakan yang C, begitu terus di rolling. Akhirnya penyakit itu enggak kebal. Ya, begitu saja. Apakah sudah cukup waktunya? Cukup ya. Terima kasih adik-adikku ya. Mudah-mudahan apa yang Kimohan jelaskan siang hari ini menjadikan manfaat buat kalian. Entah sedikit banyak, entah sebutir bayem, Kimohan hanya bisa mengasih ini pada kalian ya. Oke, adik-adikku yang ganteng-ganteng, terima kasih atas perhatian kalian. Untuk yang terakhir kali, dinasiratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om.